Sosok ini sudah tak asing bagi para penggemar film layar lebar di era tahun 1960 sampai dengan 1980-an. Seorang aktor senior yang sudah banyak membintangi berbagai jenis film layar lebar, baik itu film komedi, film laga, film drama, film perjuangan ataupun film horor. Banyak yang menyebut aktor ini sebagian Demang Mester, Company, Kumis Tipis, Si Genit dan banyak lagi sebutan untuk beliau. Di setiap film-film yang ia perankan, ia selalu dapat memerankan suatu tokoh dengan sangat baik. Dia dapat melakukan penyesuaian karakter dengan sangat menjiwai, kadang-kadang perannya jauh melampaui apa yang sudah ada dalam skenario. Aktingnya bukan hafalan, beliau dapat menghadirkan suatu tokoh itu serasa hidup dalam setiap peran yang ia mainkan. Beliau adalah Mansyur Shah, aktor senior yang sudah warawiri di layar kaca dan mungkin tak asing lagi untuk didengar dalam dunia perfilman Indonesia, pada era tahun 60-an sampai dengan 70-an. Pria kelahiran kota Binjai, 21 September 1936 ini, adalah lawan main dari aktor-aktor senior di tanah air. Dilansir dari Wikipedia, Mansyur Shah merupakan pria berdarah Minangkabau. Dirinya juga pernah mendapat pendidikan ATNI tahun 1958 hingga 1962. Meski begitu, sejak masa pendidikan di kota Medan, ia sudah terlibat dalam dunia pentas. Hal inilah yang menjadikannya memilih dunia peran di Jakarta setelah keluar dari pendidikan. Ia berkarier dalam dunia film sejak masa akhir 1950-an sampai tahun 1980, dan telah terlibat dalam puluhan film nasional yang cukup populer pada masa-masa itu. Gua mau tahu sampai di mana kejagoannya. Minggir lu! Kepala lu ikut terbang! Ya. Mansyur dikenal sebagai tokoh antagonis dengan tampilan watak licik, suka main strategi, dan pelit. Dirinya banyak kerap kali menjadi lawan main dari Benyamin Sueb, Hamid Arif, Radmi B29, Edi Gombloh dan lain-lain, dalam film-film yang tenar pada tahun 70-an. Selain itu, karena kemampuannya berakting ditunjang tampangnya yang lucu, sehingga sering dipercayakan sutradara untuk menjadi tokoh kocak yang mampu membuat tawa penontonnya. Makan dulu semua. Kesel gue menengah beginian. Ren, berapaan sih? Biasa Bang J sama Bang Rais. Sebagai penonton kita bisa saja terkesima dan takjub atas tokoh-tokoh apa saja yang ia mainkan. Dari logat bahasa, gaya aktingnya, semua seperti tanpa teks dan tanpa skenario, perannya mengalir begitu saja. Beliau juga mampu mengimbangi siapa saja lawan mainnya di dalam film-filmnya. Kawin sama siapa? Kawin sama si Duyung. Masa belum tahu? Belum. Yang dulunya ikan. Ah, yang bener. Masa ikan jadi orang? Iya. Kadang kita merasa marah, jengkel atau kesal melihat perannya yang antagonis. Kita beranggapan kalau beliau adalah orang yang sombong, tetapi juga kita dapat tertawa terpingkal-pingkal dengan peran-peran konyol, kocak yang ia mainkan. Barang? Siapa yang mengambil barang-barang kamu? Gila kau barangkali. Hah? Kiri, kanan, kiri, kanan lagi, kiri, nah terus deh. Secara tidak sadar, emosi kita terbawa oleh suasana film yang kita tonton dan ia perankan.
Disitulah keberhasilan seorang aktor yang bisa membawa emosi para penontonnya. Kita merasakan seolah-olah kita terbawa dalam suasana dan cerita dalam film tersebut. Gue di belakang. Gue juga capek kan. Ayo. Enak aja lah. Ia meninggal dunia pada 19 Juni tahun 1980 karena sakit diabetes dan gagal ginjal dan dikebumikan di Jakarta. Buat sobat semua yang pernah menonton film-film dari aktor ini, bila mempunyai pandangan, pendapat dan informasi atau mempunyai kenangan sekalipun, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Mari kita saling berbagi informasi pada kolom komentar dan mengulas kembali kenangan film era tahun 70-an. Ini siapa yang tap jempol? Pak, Jadi sekarang juga harus tinggalkan rumah ini. Berikut ini daftar film yang sudah dibintangi oleh Mansur Shah, sejak tahun 1960 sampai dengan 1980. Subscribe to my channel.